Oke, hari ini kita akan membuat aplikasi untuk menampilkan data dari 4 buah database yang berbeda. Misal pertama kita punya 4 database. Misalnya satu database bernama Boston, kemudian Paris, kemudian New York, kemudian Montreal. Oke, di Boston kita buat satu tabel, namanya misalnya pegawai, dimana terdiri dari 3 field atau 3 kolom, misalnya nomor induk pegawai, ini sebagai primary key, kemudian nama, kemudian title. Kemudian di Paris kita buat satu tabel, namanya adalah proyek misalnya. Ini terdiri dari 3 tabel, misalnya project number, sebagai primary key, kemudian nama proyek, kemudian biaya. Kemudian di New York kita buat satu tabel, misalnya tabelnya adalah tugas. Sini ada 4 kolom, nick, kemudian project number, kemudian jabatan, kemudian misalnya durasi proyek. Oke, primary key-nya kita buat 2. Kemudian satu tabel di Montreal, tabel pembayaran atau gaji, misalnya terdiri dari 2 data, yaitu title ini sebagai primary key dan gaji. Nah, setelah kita membuat 4 database dan masing-masing database terdiri dari satu tabel, kemudian kita isi dengan data. Misalnya di tabel pegawai ini, di database Boston ada 2 data pegawai, Andi dan Nia. Andi sebagai sistem analis dan Nia sebagai programmer. Kemudian di Paris ada data proyek P1, itu adalah pembuatan informasi akademik, misalnya biayanya adalah $100.000 mungkin. Kemudian yang P2 itu adalah konsultasi saja, biayanya adalah $50.000. Kemudian gaji. Nah, untuk gaji ini lihat dari title pegawai. Kalau programmer dia gajinya adalah $5.000 per bulan. Kalau sistem analis dia adalah misalnya $10.000 per bulan.
Kemudian di New York di database New York kita punya tabel tugas. Di sana NIK nomor 1 P01 di proyek P1 dia bertugas sebagai manajer dan dia bekerja dalam durasi 12 bulan. Sedangkan P02 di proyek P1 sebagai programmer dengan durasi 6 bulan. Di proyek yang kedua P01 itu sebagai manajer dengan durasinya 6 bulan, sedangkan yang pegawai kedua itu sebagai programmer tetapi dengan durasi hanya 3 bulan. Oke, setelah kita membuat 4 database yang terpisah tadi dengan 4 tabel di masing-masing database, kita ingin menampilkan datanya di satu halaman seolah-olah ada di satu server gitu ya, di satu server database. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan dalam satu halaman 4 data dari 4 database yang berbeda, dan nantinya bisa dari 4 database dengan lokasi yang berbeda. Di sini contohnya ada data pegawai dari database Boston, kemudian data gaji dari database Montreal, kemudian data proyek dari Paris, kemudian data tugas itu ada di database New York. Nah, ditampilkan seolah-olah dari satu database. Kemudian di sini ada link kalau kita ingin menampilkan data tugas ini, NIK P01 itu siapa, kemudian proyek P1 itu proyek apa dan biayanya berapa. Kita bisa lihat di menu tugas. Nah, jadi kita lihat ini lebih lengkapnya. Data tugasnya lengkap, ada P01 diambil dari data proyek di New York, data tugas di New York, kemudian data pegawainya diambil dari data Boston, kemudian di project numbernya, di nomor proyeknya, P1 itu diambil dari data tugas, tapi data proyeknya diambil dari data proyek yang ada di database Paris. Seolah-olah datanya ada di satu database. Seperti ini. Nah, berikut programnya. Program PHP-nya. Yang pertama itu ada db.php. Di sini kita memanggil semua database. Boston, Montreal, New York, dan Paris. Server name-nya localhost, kebetulan hanya ada satu server, tapi misalnya database itu terpisah di 4 lokasi yang berbeda pun nanti kita tinggal panggil IP address-nya di masing-masing server name di MySQL Connect ini. Kemudian database username-nya apa, kemudian password-nya apa, kemudian kita rujuk ke database yang diinginkan. Ini jadi kita mengambil data dari 4 database di satu server, tapi kalau servernya berbeda pun bisa tinggal ganti data server name-nya. Kemudian berikutnya adalah kita buat halaman index.php. Ini halaman utamanya yang ini menampilkan semua data dari semua database. Pertama ini kita includekan db.php, kemudian keduanya kita buat menu tugas untuk ke data yang detail, di data tugas yang lebih detail. Kemudian untuk menampilkan datanya, yang pertama kita ambil data pegawai. Di sini ada nick, nama, dan title. Ini diambil dari data Boston. Jadi kita tinggal memainkan koneksi di MySQL query-nya. Dari Boston, maka dia akan mengambil data dari database Boston. Kemudian kalau dari Montreal, berarti dia akan mengambil data dari database Montreal, dan seterusnya. Kalau Paris ya dari Paris, kalau New York ya dari database New York. Kemudian kita tampilkan tanda penampilannya seperti ini. Mahasiswa bisa pause sejenak untuk melihat programnya. Jadi kita menggunakan Boston 1, 2, dan seterusnya. Gaji, ini yang gajinya, menampilkan gaji, mengampilkan data proyek,
Jadi ada 3 data master di sini. Yang pertama adalah data pegawai, data gaji, dan data proyek. Berikutnya ada data transaksinya, yaitu data tugas, di mana dia akan menampilkan dari database New York. Ada NIK, nomor induk karyawan, project number, jabatan, dan durasi. Diambil dari database New York. Ini tampilannya seperti ini nantinya. Jadi satu halaman ini terdiri dari 4 data yang diambil dari 4 database yang berbeda. Kemudian untuk detailnya, detail tugas ini, karena kalau yang data tugas ini kan kurang informatif karena P01 itu pegawainya siapa, title-nya apa tidak terlihat. Berbeda dengan di menu tugas, ini lebih detail. Jadi NIK P01 terlihat nama pegawainya siapa, kemudian title-nya apa, dan project number P1 juga terlihat bahwa project itu adalah pembuatan informasi akademik misalnya, kemudian biayanya adalah $100.000 misalnya begitu. Nah, ini lebih detail ada di halaman tugas.php. Yang pertama di halaman tugas.php ini kita includekan DB.php supaya kita bisa akses ke 4 database tadi. Kemudian kita buat menu ke halaman home, ke halaman index kalau kita ingin beralih ke halaman yang pertama. Kemudian baru kita tampilkan data tugas. Nah, perbedaannya dengan data tugas yang ada di index.php ini, detail pegawainya ditampilkan. Nah, di sini kita lihat untuk menampilkan detail pegawai, kita tinggal panggil saja MySQL Boston, dari Boston. Kalau data tugasnya kan dari database New York, tetapi data pegawainya ada di Boston. Kita panggil koneksinya ke Boston, panggil pegawainya yang nick-nya adalah sesuai dengan yang diambil di database tugas di tabel tugas di database New York. Kemudian tampilkan nama dan title-nya yang pertama dan kedua, karena yang ke nolnya itu adalah sama dengan New York ini, 0 NIK. Berikutnya adalah kita menampilkan project number detailnya. Kita panggil dari Paris, database Paris, dari tabel proyek yang nomor proyeknya itu sama dengan RNet New York 1. Kemudian tampilkan proyeknya apa dan biayanya berapa. Ini adalah cara menampilkan detail dari tabel tugas. Jadi tabel tugas itu transaksinya ada di New York, tetapi detailnya itu untuk pegawai ada di Boston, dan untuk proyeknya ada di Paris. Demikianlah pertemuan kali ini kita membahas bagaimana cara menampilkan data dari 4 database yang berbeda, yang sebenarnya 4 database ini bisa disebar ke 4 lokasi yang berbeda. Yang satu di Boston, satu di New York, satu di Paris, dan satunya lagi di Montreal. Seperti itu. Ini adalah teknik untuk menampilkan data yang terpisah, tetapi seolah-olah ditampilkan dalam satu halaman, seolah-olah datanya itu ada di satu server. Jadi dari sisi pandang pengguna, dia tidak akan mengetahui bahwa datanya terpisah-pisah dari beberapa database yang berbeda-beda. Dari sisi pandangan pengguna, dia sederhana, ingin menampilkan data satu data tanpa perlu mengetahui bahwa data itu tersebar di lokasi yang berbeda. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Mohon maaf kepada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih.